Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema beroleh hati yang bijak. Melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari bacaan kitab Mazmur pasal 90 ayat 12 dan 14. Mazmur pasal 90 ayat 12 dan 14 saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dan mencermati kehidupan manusia, kadangkala manusia itu memiliki kecenderungan. Kecenderungannya adalah tergesa-gesa atau gerusa-gerusu dalam bertindak. Mungkin karena terburu-buru, tidak ada waktu, kemudian tidak ada persiapan, dan bisa hal lain yang menjadi penyebabnya. Maka alangkah baiknya sebelum bertindak itu perlu dipertimbangkan dengan bijak. Apakah keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang tepat, atau sesuatu yang dipilih itu memang cocok untuknya. Angon mongso, istilah ini sering dipakai oleh orang Jawa dengan maksud mencari waktu yang tepat untuk bertindak. Kalau bahasa Jawanya itu adalah golek waktu kang prayoga kanggo tumindak. Kebijaksanaan menjadi modal dalam bertindak maupun dalam pengambilan keputusan, sebelum penyesalan yang pada akhirnya akan didapat. Berbeda dengan kata nggege mongso, itu merupakan tindakan yang lebih cenderung kepada tidak sabar menunggu waktu yang tepat. Melalui nats hari ini, kita belajar dari doa yang ditulis oleh Musa, seorang nabi dan pemimpin yang berpengaruh bagi perjalanan hidup bangsa Israel. Waktu penulisan kemungkinan ditulis pada masa 40 tahun ketika Allah membuat Israel mengembara di padang gurun. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika di padang gurun. Mereka ada yang mengeluh, ada yang berputus asa, dan lain sebagainya. Musa mendoakan pemulihan dan memohon berkat Allah. Doa itu dipanjatkan oleh Musa karena ia mengakui bahwa hanya melalui Allah saja hidup bangsa Israel dipulihkan dan diberkati. Kita akan mencermati ayat yang ke-12. Ini merupakan suara permohonan akan hati yang bijak. Mungkin hari-hari yang dilalui itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Seperti hanya apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika di padang gurun, bukanlah sesuatu perjalanan yang mudah bagi mereka. Nah, bagaimana agar tidak salah dalam bertindak dan melangkah? Maka memohon hikmat dari Tuhan itu merupakan langkah yang paling tepat. Apalagi Musa itu adalah seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya. Kata ajarlah kami itu berarti ada pengakuan akan kerapuhan dan kelemahan secara manusiawi. Dan ini merupakan langkah awal menuju hikmat. Menghitung hari tidak hanya sekedar agar hari-hari lewat begitu saja, namun supaya seseorang memiliki hikmat. Terlebih Musa, agar Musa itu dapat memimpin dengan hikmat Tuhan. Mengapa perlu hikmat? Karena manusia itu rapuh, terbatas kekuatannya dan waktu hidupnya di dunia ini.
Hikmat tidak hanya berbicara tentang kecerdasan secara manajemen, intelektual, ataupun dalam pengorganisasian, namun terkait dengan soft skill yang mengarah pada hati dan pengakuan akan kedaulatan Allah, Sang Sumber Hikmat, sehingga dimampukan untuk memahami kehendak-Nya. Dalam masa sulit, Musa memohon Tuhan berkenan memberikan sukacita dalam hidupnya. Sehingga apa yang dilalui oleh Musa bersama dengan bangsa Israel pada saat itu, Musa tetap dimampukan untuk bersyukur akan kasih dan kemurahan Allah. Dan itu juga mendorong setiap bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa agar mereka juga mampu merasakan kasih dan kemurahan Allah yang menyertai kehidupan mereka. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-14, bagaimana Musa memohon agar diberikan hati untuk senantiasa bersorak-sorak dan bersyukur kepada Tuhan. Dari Nats hari ini kita belajar bagaimana kita memperoleh hikmat dalam menapaki hari demi hari, sehingga apa yang kita kerjakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita juga diajak untuk memahami bahwa Tuhan memiliki rencana di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hati yang bijak membawa kita kepada pemahaman akan kehendak-Nya, sehingga sesulit apapun jalan yang kita lalui, kita tetap percaya dan optimis bahwa Tuhan menyertai kita. Dengan demikian, kita pun dimampukan untuk bersyukur kepada-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dan merefleksikan hari-hari yang kita lalui sepanjang tahun 2020 belakangan ini, merupakan hari-hari yang sulit. Terlebih jika kita kaitkan dengan dampak dari pandemi COVID-19. Ternyata bukan hanya rakyat Indonesia saja yang merasakan dampak itu, tetapi juga saudara-saudara kita di beberapa belahan dunia juga merasakan hal yang serupa. Bagaimana terjadi krisis, rencana ada yang tertunda, terbatasnya ruang perjumpaan, dan banyak hal lain. Mungkin pertanyaan yang sudah ada dalam benak kita ialah kata kapan. Kapan toh pandemi ini akan berakhir? Kapan bisa bersekolah lagi? Kapan bisa beribadah di gereja lagi? Kapan bisa berjumpa dengan saudara-saudara? Kapan bisa berlibur bersama dan sebagainya? Meskipun di beberapa daerah sudah memasuki masa new normal, namun sikap bijak itu juga diperlukan agar kita dapat membaca situasi dan mampu bertindak sesuai dengan arahan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, angon mongso bukan hanya sekedar menunggu waktu yang tepat, namun juga membawa kita kepada sikap yang tepat dan benar dalam bertindak, serta kita dimampukan untuk berefleksi, untuk mampu memahami kehendak Tuhan. Bagi siapapun yang mau belajar tentang hikmat, dan bagi siapapun yang ingin beroleh hikmat yang sejati, hal yang mesti dilakukan ialah dengan memohon agar diajar oleh Roh Kudus. Memohon dalam doa. Jika kita tetap berdoa, kita tetap bersabar dan bersyukur, maka kita akan dimampukan untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.